Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memasuki ibadah kita setelah kita boleh melalui masa Natal. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita tetap akan bersukacita dalam ibadah ini. Kita masuk dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari dengan kerendahan hati kita menyambutnya. Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 4. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui segala keberadaan kami, karena seringkali dalam hidup kami tidak bisa menunjukkan sikap yang rendah hati dan sabar. Ampuni ya Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi orang yang sabar dan rendah hati. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku.
ketika kita mau datang kepada Yesus, Yesus menerima kita dan menyatakan anugerahnya kepada kita sebagaimana dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima berita Injil yang hendak kita renungkan. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menaungi setiap hati kami di rumah kami masing-masing, agar apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami ke depan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun,
pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian tadi bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati dan sabar itu merupakan salah satu ciri kehidupan orang Kristen. Walaupun demikian, sikap rendah hati dan sabar itu tidak mudah untuk dinyatakan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Seringkali kita tidak sabar ketika kita menunggu sesuatu. Seringkali kita merasa diri bahwa kita bisa dan kita mampu melakukan apa yang harus kita kerjakan. Padahal itu menunjukkan bahwa kita seringkali tidak bisa rendah hati, tidak bisa sabar. Bacaan kita hari ini merupakan sebuah kisah tentang keluarga Yusuf dan Maria. Menurut ketentuan agama Yahudi, laki-laki yang sudah dewasa pergi 3 kali dalam setahun ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk ikut serta dalam perayaan hari besar mereka. Perempuan-perempuan juga bisa diajak dalam perayaan yang berlangsung di Yerusalem. Orang-orang yang tinggalnya jauh biasanya akan pergi dalam 1 tahun itu sekali saja, yaitu perayaan yang besar, yaitu Paskah, sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dalam kehidupan keagamaan orang Israel, usia 13 tahun itu dianggap sudah dewasa dalam hal ketentuan agama. Dan anak laki-laki yang sudah berusia 13 tahun akan dibawa ke Yerusalem untuk menjadi anak Taurat. Artinya
bahwa ia selanjutnya wajib memelihara segala ketentuan aturan-aturan atau undang-undang dalam keagamaan itu. Itulah sebabnya sebelum anak berusia 13 tahun yang nantinya bertanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dalam peraturan agama itu dipersiapkan terlebih dahulu. Itu sebabnya Yusuf dan Maria pada waktu Yesus berusia 12 tahun mengajak Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Perjalanan yang ditempuh oleh mereka kira-kira 4-5 hari. Walaupun perjalanan itu cukup jauh dan pasti cukup melelahkan, tetapi arak-arakan orang yang menuju ke Yerusalem, mereka melakukannya. Mereka berjalan dengan penuh sukacita. Dan setelah mereka selesai perayaan Paskah di Yerusalem, di Bait Allah, kemudian mereka pulang. Demikian juga Yusuf dan Maria ketika mengajak Yesus untuk merayakan Paskah Yahudi. Tetapi dalam perjalanan pulang ada miskomunikasi. Dalam artian, Yusuf berpikir, jadi kalau orang berjalan biasanya laki-laki itu akan lebih cepat dibanding perempuan. Walaupun tidak semuanya, tapi biasanya begitu. Maka Yusuf kemudian dia berjalan dan kemudian Maria juga berjalan. Yusuf berpikir bahwa Yesus bersama dengan Maria. Maria pun berpikir, mungkin saja berpikir Yesus bersama dengan Yusuf. Nah, perjalanan yang 4 hari tadi memang tidak bisa, mereka tidak berhenti. Mereka ada saatnya ketika menjelang malam mereka harus berhenti. Kalau dalam kehidupan sekarang di rest area begitu. Nah, pada saat itulah mereka berdua baru menyadari, loh Yesus kemana? Ternyata tidak bersama dengan Yusuf, ternyata tidak bersama dengan Maria. Oleh karena itu mereka mencari di antara sanak saudara dan orang-orang yang bersama dalam perjalanan itu. Tetap tidak ada. Tentu saja ada kecemasan tersendiri dalam diri Maria, dalam diri Yusuf. Itulah sebabnya kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem dalam kepanikan mereka, dalam kecemasan mereka, Yusuf dan Maria mendapati Yesus sedang berdialog dengan rabi-rabi yang ada pada waktu itu. Apakah Maria marah ketika melihat anaknya seperti itu? Tidak. Maria tidak marah. Dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagai orang tua ketika kita melihat atau mengetahui anak kita berbuat sesuatu yang tidak seperti kita harapkan, orang tua kadangkala marah. Entah itu teriak-teriak, entah itu grundel dan lain sebagainya. Maria sama sekali tidak. Dengan kelembutan dia menyapa, "Mengapa nak engkau melakukan ini?" Yesus balik bertanya, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Namun demikian Bapak Ibu Saudara, setelah Maria dan Yesus berdialog, Yesus pun tetap ikut Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret. Maria tidak marah. Dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dalam kerendahan hati, dia tetap sabar untuk melihat sebenarnya apa makna dari apa yang dikatakan Yesus.
Mungkin kalau kita sebagai orang tua, Yesus mengatakan, loh kenapa kamu mencari aku? Sebagai orang tua bisa marah, tapi Maria tidak. Dia tetap rendah hati dan sabar. Dia ingin mengetahui apa sebenarnya makna dari pernyataan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui sikap Maria, kita dapat belajar bagaimana menyikapi segala sesuatu bukan dengan emosi atau kemarahan. Walaupun apa yang terjadi tidak seturut dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita harus belajar untuk sabar. Kita harus belajar untuk rendah hati. Dan itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai salah satu ciri kehidupan orang Kristen. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas berkat limpahan kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami boleh belajar melalui bacaan pada hari ini untuk menjadi orang yang rendah hati dan sabar sebagaimana Maria pada waktu itu. Berkati apa yang sudah kami dengarkan sehingga menjadi ciri khas dalam hidup yang kami jalani dalam sikap kami. Kami hendak menyerahkan keberadaan kami sebagai umat-Mu di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Melalui berbagai macam persoalan, biarlah kami terus belajar untuk melihat bagaimana Tuhan terus berkarya. Pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka, terlebih dalam berbagai macam bencana yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Mampukan untuk terus menyatakan kepedulian kepada setiap orang yang mengalaminya, baik dalam doa, dukungan dana, dan juga tenaga.
Kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan memberkati dan menolong agar Jemaat Philadelphia senantiasa dapat menjadi jemaat yang bertumbuh dan menjadi gereja yang liquid, sehingga apapun yang kami kerjakan itu benar-benar dapat dirasakan oleh setiap orang yang kami jumpai. Secara khusus kami berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Saudara-saudara kami yang terus bergumul di dalam persoalan-persoalan hidup, Tuhan pun juga menolong mereka agar mereka dapat menghadapi semua persoalan yang ada dalam ikatan, dalam keberserahan diri kepada Tuhan, sehingga mereka pun dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, berkenan Tuhan terus menguatkan dan menyapa mereka, sehingga mereka dapat melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan sukacita. Kami menyerahkan sepenuhnya doa kami yang tidak sempurna ini, kesempurnaannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita menyanyikan PKJ 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahan. Dengan rela hatimu, jangan
oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bawa persembahan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan kami sulit apapun. Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengelola setiap berkat pemberian-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat ini, dan biarlah Tuhan Engkau kuduskan setiap persembahan kami dari tangan-tangan kami ketika terselip dosa-dosa kami dalam mempersembahkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Kita bersama belajar dari seorang ibu, yaitu Maria, yang tetap memiliki kerendahan hati dan kesabaran. Itulah yang harus terus kita nyatakan dalam hidup ini. Melalui pujian yang akan kita nyatakan, kita juga akan belajar dari Yesus yang datang ke dunia dalam kerendahannya. Itu berarti sebagai pengikutnya kita juga harus meneladani Dia. Mari kita menyanyikan PKJ 101, bait 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita, lanjutkan hidup dan terus berkarya, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
majulah